Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baginda Syahranda Harahap dengan NIM 212406006. Di sini saya akan menjelaskan tugas Maya 2 praktikum AI mengenai materi eh, Artificial Intelligence yang terdiri dari Artificial Intelligence Landscape dan eh, Machine Learning, traditional approach, terus yang terakhir ada artificial life cycle. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian artificial intelligence. AI atau biasa disebut dengan artificial intelligence merujuk pada kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan seperti manusia, seperti memahami bahasa alami, mengenali gambar dan pola, dan membuat keputusan. AI sendiri melibatkan pengembangan algoritma dan model matematis yang dapat memproses data untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, atau melakukan tugas-tugas lain secara otomatis dan tanpa campur tangan manusia. AI dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk bisnis, industri, kesehatan, transportasi, dan hiburan. Eh, untuk kelebihan AI sendiri dibandingkan manusia, yaitu manusia hanya dapat melakukan satu kali dalam satu waktu, sedangkan AI bisa melakukan simulasi ataupun tugas pada suatu waktu secara bersamaan. Jelas terlihat AI lebih unggul ketimbang manusia karena dia bisa mengerjakan eh, banyak pekerjaan dalam satu waktu, sementara manusia punya keterbatasan, tidak bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Terus ada AI landscape. AI landscape meliputi berbagai teknik dan teknologi termasuk machine learning, pemrosesan bahasa alami, robotika, dan penglihatan komputer. Di antara lain, teknologi-teknologi ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pemodelan prediktif, pengenalan suara, kendaraan otonom, dan asisten pribadi. AI landscape juga mencakup berbagai aplikasi dan industri seperti bisnis, kesehatan, otomotif, perbankan, dan hiburan. Aplikasi AI mencakup seperti chatbot, asisten virtual, analisis sentimen, pengawasan keamanan, kendaraan otonom, dan banyak lagi. Meskipun terdapat banyak manfaat dari penggunaan AI, tetapi juga ada beberapa tantangan seperti masalah privasi, etika, dan keamanan data. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama dan keterlibatan pihak, eh, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan dan menerapkan AI secara bertanggung jawab. Eh, Kemudian ada yang namanya machine learning dan traditional approach. Eh, Machine learning sendiri yaitu subbidang eh, kecerdasan buatan yang melibatkan pengembangan algoritma yang dapat secara otomatis belajar dan meningkat dari data. Tanpa harus diprogram secara eksplisit. Metode machine learning digunakan untuk memproses data yang sangat besar dan kompleks dengan cepat, mengidentifikasi pola dan tren yang sulit dideteksi oleh manusia atau pendekatan tradisional. Kemudian di sisi lain ada yang namanya traditional approach atau biasa disebut dengan pendekatan tradisional adalah metode pengolahan data dan informasi yang melibatkan penulisan instruksi atau algoritma secara eksplisit untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pendekatan ini biasanya melibatkan
input manual, dan proses pengolahan data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau penggunaan tertentu. Untuk perbedaan utama antara machine learning dan traditional approach ialah bahwa pendekatan tradisional biasanya memerlukan perancangan ulang dan pengkodean ulang saat ada perubahan pada tugas atau data. Sementara itu, dalam machine learning, model dapat belajar dan berkembang dari data baru tanpa perlu perancangan ulang atau pengkodean ulang. Ini membuat machine learning lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Namun ada juga beberapa kelemahan dari machine learning seperti ketergantungan pada data dan algoritma yang rumit. Pada saat yang sama, pendekatan tradisional masih menjadi pilihan yang baik dalam beberapa kasus seperti tugas yang relatif sederhana atau ketika hasil yang presisi sangat penting. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kebutuhan dan tujuan bisnis atau pengguna saat memilih antara machine learning dan pendekatan tradisional. Kemudian yang terakhir ada yang namanya AI Project Life Cycle. AI Project Life Cycle melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknologi AI. Berikut adalah penjelasan singkat tentang 5 tahap dalam AI Project Life Cycle. Tahapan-tahapan dalam AI Project Life Cycle. Yang pertama yaitu ada yang namanya problem scoping, data exploration, data acquisition, ada yang namanya modeling, dan yang terakhir ada evaluasi. Atau biasa disebut dengan evaluasi. Yang pertama yaitu problem scoping. Langkah pertama dalam siklus hidup proyek AI adalah memahami masalah yang ingin diselesaikan dan menentukan tujuan proyek. Tahap ini melibatkan identifikasi pemangku kepentingan, pengumpulan persyaratan, dan pemilihan metrik evaluasi. Dan yang kedua ada data acquisition. Setelah masalah yang ingin diselesaikan dipahami, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk melatih model AI. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk termasuk basis data internal, sumber data publik, atau pengumpulan data secara manual. Terus yang ketiga ada data exploration. Tahap ini melibatkan eksplorasi dan pemahaman data melalui teknik analisis statistik, visualisasi, dan eksplorasi data. Pada tahap ini penting untuk memahami karakteristik data, menangani nilai yang hilang atau tidak valid, dan menyiapkan data untuk tahap selanjutnya. Terus yang keempat, ada yang namanya modeling. Tentu tidak asing dengan yang namanya modeling. Modeling sendiri itu langkah berikutnya atau membangun model AI dengan menggunakan algoritma machine learning yang sesuai. Model ini dilatih dengan data dan diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tahap ini melibatkan pemilihan algoritma, pembagian data untuk pelatihan dan pengujian, dan penyesuaian model. Dan yang terakhir ada yang namanya evaluation atau evaluasi. Tahap terakhir dalam siklus hidup proyek AI adalah evaluasi kinerja model AI yang telah dibangun. Tahap ini melibatkan pengujian model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, mengevaluasi performa model dengan menggunakan metrik evaluasi yang telah ditentukan pada tahap awal, dan melakukan penyesuaian model jika perlu. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian AI ataupun AI landscape dan yang lain-lain. Jika ada salah kata ataupun salah dalam
ucapan, saya mohon maaf. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.